Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 5 yang hebat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kita berjumpa kembali dengan Ibu Artini dalam pelajaran IPA ya nak. Tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa Ibu pimpin, doa kita mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, kita mulai saja, yaitu tentang organ pencernaan hewan dan fungsinya. Organ pencernaan pada hewan berbeda-beda. Organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pernapasan. Berikut akan kita bahas tentang beberapa sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah hewan serangga. Makanan akan masuk melalui mulut, tembolok, empedal, kemudian menuju lambung, dan dari lambung makanan masuk ke dalam usus, dan setelah di usus akan dicerna. Sari-sari makanan dan sisanya dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya adalah ikan. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan selanjutnya menuju anus dan dikeluarkan melalui anus. Baik anak-anak, selanjutnya adalah hewan amfibi. Contohnya dalam hal ini adalah katak. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan dikeluarkan melalui anus. Anak-anak, selanjutnya adalah hewan reptil. Dan dalam hal ini contohnya ibu buat adalah buaya. Makanan masuk melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka adalah satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan urin dan genital. Anak-anak, selanjutnya burung. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, selanjutnya menuju usus dan dikeluarkan melalui kloaka. Anak-anak, akan kita bahas hewan mamalia. Hewan mamalia dimulai dari mulut menuju kerongkongan, dan dari kerongkongan makanan menuju lambung, dan dari lambung makanan menuju usus halus, dan dari usus halus makanan dikeluarkan melalui anus. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan yang memamah biak atau hewan mamalia yang memamah atau memakan makanannya sebanyak 2 kali. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Hewan ini memiliki sistem pencernaan yang lebih kompleks. Kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Pertama, rongga mulut. Rongga mulut, makanan akan masuk dan dikunyah oleh gigi dan dibantu oleh lidah dan saliva, yaitu enzim. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan atau ke dalam esofagus. Di sini makanan tidak langsung dikunyah ya anak-anak. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung dari hewan ruminansia
terdiri dari 4 ruang. Yang pertama rumen, yaitu perut besar. Di sini pencernaan dibantu oleh bakteri atau mikroba sehingga makanan dicerna menjadi bubur. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam retikulum atau disebut juga dengan perut jala. Makanan di sini mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya, makanan masuk ke omasum atau perut buku atau disebut juga dengan perut kitab. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam abomasum atau perut masam. Di sini makanan dicerna dengan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Selanjutnya, makanan akan dikirim ke usus halus. Disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Dan makanan akan dikeluarkan melalui anus. Kamu tahu anak-anak, panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di sini makanan akan difermentasi dan selanjutnya dikeluarkan melalui anus. Baik anak-anak, itu tadi sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Kali ini kita akan membahas tentang organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia dimulai dari mulut dan di dalam mulut terdapat pencernaan mekanis. Apa yang dimaksud dengan pencernaan mekanis? Yaitu pencernaan tanpa dibantu oleh enzim. Contoh penghancuran makanan oleh gigi dan lidah biasanya terjadi di dalam rongga mulut. Gigi mengunyah dan menghaluskan makanan dibantu oleh lidah yang mengatur letak makanan. Dan di dalam rongga mulut dapat dibantu oleh kelenjar ludah. Selanjutnya pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang dibantu oleh enzim yang terdapat di dalam tubuh. Biasanya terjadi di dalam lambung dan di dalam usus halus. Selanjutnya kita akan menceritakan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, dan di dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Gigi yang pertama kali tumbuh disebut dengan gigi susu. Ini anak usia 6 bulan sampai 12 bulan. Selanjutnya, setelah gigi susu, gigi akan berganti dengan gigi sulung, yaitu antara usia 6 tahun sampai 14 tahun. Dan setelah gigi sulung akan tumbuh gigi tetap, yaitu gigi yang tidak bisa tumbuh kembali. Jumlah gigi tetap atau gigi orang dewasa adalah 32 ya anak-anak. Selanjutnya, di dalam mulut terdapat lidah. Lidah berfungsi untuk membantu proses penghancuran makanan. Dan di dalam lidah terdapat paprika, yaitu pengecap. Di dalam lidah juga bisa merasakan rasa manis, rasa pahit, rasa asin, dan rasa asam. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk mengubah zat tepung atau zat gula yang disebut dengan enzim petialin. Enzim apa anak-anak?
enzim petialin yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Itu sebabnya kalau kita makan nasi lama-kelamaan akan terasa manis ya anak-anak. Baik, kita akan menceritakan bagaimana sistem pencernaan manusia. Selanjutnya setelah dari mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan adalah organ tempat jalannya makanan menuju ke lambung. Di sini tidak terjadi proses pencernaan. Panjang kerongkongan manusia sekitar 25 cm dan di sini terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju ke lambung. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam lambung ya anak-anak. Di lambung, yaitu organ perut di sebelah kiri, menghasilkan getah lambung dan di dalam lambung terjadi pencernaan dengan bantuan getah lambung. Getah lambung untuk menghancurkan makanan dan membunuh bakteri-bakteri jahat yang disebut dengan asam klorida ya anak-anak, itu terdapat di dalam lambung. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus halus. Ini adalah gambar usus halus ya anak-anak. Perhatikan, usus halus terdiri dari usus 12 jari. Itu yang di atas usus 12 jari, selanjutnya usus kosong dan usus penyerapan. Jadi usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Dan di dalam usus halus terdapat getah empedu yang berfungsi untuk mengelmusikan lemak pada makanan. Selain itu terdapat getah pankreas. Apa yang dimaksud dengan getah pankreas anak-anak? Getah pankreas adalah mengubah zat amilase, yaitu mengubah amilum menjadi zat gula. Dan di dalam getah pankreas ini terdapat enzim tripsin, yaitu mengubah protein menjadi asam amino. Selanjutnya ada lipase. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Tadi anak-anak, di dalam getah pankreas terdapat 3 enzim. Yang pertama, enzim amilase mengubah amilum menjadi zat gula. Selanjutnya enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Dan selanjutnya adalah enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus besar. Ini adalah gambar usus besar ya anak-anak. Di dalam usus besar, makanan yang masuk adalah sisa dari penyerapan. Sisa air akan diserap di dalam usus besar. Sisa makanan mengalami pembusukan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau bakteri E. coli. Selanjutnya, hasil pembusukan akan didorong menuju rektum. Ya anak-anak, hasil pembusukan didorong menuju rektum. Selanjutnya, makanan akan dikeluarkan melalui anus, yaitu tempat keluarnya sisa hasil pencernaan. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas, sedangkan sisa penyerapan yang berupa cairan disalurkan
dan disaring di dalam ginjal. Cairan yang tidak berguna akan menjadi air. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita tentang organ pencernaan hewan dan manusia. Ibu harap kamu dapat memahaminya dan kamu tetap semangat mengikuti pembelajaran kita ini ya nak. Tugas kamu adalah mencatat dari video yang sudah ibu sampaikan ya anak-anak. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kamu tetap sehat dan tetap semangat. Salam anak-anak dan terima kasih.